Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbinal aliyyi, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal ummiyyi wa ala alihi wa ashabil katibina bil khattil arabi wa ba'du. Para asatidzah dan ustadzat SLEMK yang saya hormati, anak-anakku sekalian, seluruh santri pesantren kaligrafi Al-Quran LEMK yang saya cintai. Malam ini merupakan malam penutupan untuk program Diklat Angkatan 2019 dan 2020. Kita mengadakan acara setelah melewati sekitar 3 bulan dalam keadaan yang serba darurat akibat adanya pandemi corona yang sampai saat ini masih juga belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Sehingga sebagian dari santri belajar jauh dari pesantren, belajar di daerah masing-masing, terjauh dari kawan-kawannya, tetapi berjauhan dengan teknologi mutakhir, dengan metode belajar jarak jauh, kita merasa justru semakin dekat. Jadi yang tadinya kita tidak bertemu muka, tetapi dengan teknologi canggih ini kita sebetulnya bisa lebih dekat. Maka ada yang mengatakan al-amru idza dhaqa ittasa'a. Masalah apapun kalau menyempit justru semakin luas. Nah, ini maka hasilnya adalah sebagian dari santri kita justru lebih kreatif dengan tinggal di rumah, tidak bertemu kawan, dapat mengerjakan karya-karya, menghasilkan lukisan yang banyak. Nah, tetapi yang paling penting pada hari ini kita akan mulai berjauhan, berpisah karena mengakhiri masa belajar kita di pesantren. Itu berarti para santri harus siap untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu yang diperoleh dari LEMK mungkin hanya sedikit, tetapi yang sedikit itulah yang harus kita amalkan. At-ta'limu zakatul ilmi. Mengajar adalah zakatnya ilmu. Bagaimana ilmu dizakatkan? Yaitu harus dibagi-bagi, didistribusikan kepada orang lain. Atau kita amalkan dalam bentuk membuat karya-karya. Jadi dengan melukis, membuat karya, entah untuk masjid atau untuk apapun, itu sama dengan mengamalkan ilmu. Nah, sehingga ilmu yang diperoleh yang memang sangat sedikit di LMK ini bermanfaat dan berkah. Bermanfaat artinya subutul khair fil khair, tetapnya kebaikan dalam kebaikan. Selalu baik terus, membawa kebaikan untuk kita, untuk siapapun. Nah, sedangkan barokah adalah ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Ilmu yang kita amalkan itu betul-betul bertambah, memberi progres. Yang tadinya kita memperoleh 1 cangkir pengetahuan, dengan dibagi-bagikan kepada orang lain, diamalkan, maka kita akan memperoleh 10 cangkir. Itu berarti ilmu yang sedikit kita peroleh dengan dibagikan dan diamalkan menjadi banyak. Dan kita jangan ragu-ragu mengamalkan pengetahuan itu. Tidak mesti harus nunggu kita jadi orang pandai dulu. Tetapi kalau kita yakin kita memiliki ilmu, amalkan. La taj'alu ilmakum jahlan wa yakinakum syakkan. Idza alimtum fa'malu wa idza tayaqqantum fa'aqdimu. Janganlah engkau jadikan ilmumu sebagai kebodohan dan keyakinanmu sebagai keraguan. Apabila kamu tahu, maka amalkan. Apabila kamu yakin, maka kemukakan. Maka mengamalkan ilmu dan mengemukakannya itu kewajiban. Nah, walaupun demikian
kita dapat ilmu yang sedikit dan diamalkan itu tentulah tidak asal mengamalkan tanpa memiliki persiapan-persiapan. Nah, persiapannya itu adalah hasil dari kita belajar 1 tahun penuh. Walaupun tahun ini tidak sepenuhnya 12 bulan karena adanya pandemi corona itu. Nah, ilmu yang kita berikan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan kita, kepada adik-adik kita, kepada tetangga, atau kepada siapapun yang sangat berkeinginan memiliki ilmu kaligrafi, tentulah harus memberikan manfaat sehingga kaligrafi yang kita amalkan itu betul-betul sampai kepada tujuannya. Itu tujuan kaligrafi yang 5. Yang pertama, al-ahdab at-ta'limiyah, tujuan pengajaran, tujuan keilmuan. Jadi ilmu kaligrafi yang sudah kita peroleh itu betul-betul dapat menjadi ilmu yang bisa kita kembangkan. Ilmu dengan teorinya, dengan tata caranya, dengan metodenya. Dan tujuan yang kedua, al-ahdab at-tarbawiyah, tujuan pendidikan, tujuan edukatif. Kaligrafi yang kita pelajari itu harus mendidik kita menjadi orang yang baik, menjadi orang disiplin, menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang gigih, sesuai dengan ketika kita belajar kaligrafi memerlukan hal-hal tadi itu. Kita belajar kaligrafi harus dengan gigih, dengan sabar, harus belajar kreatif, bersih, itu seluruhnya ada di dalam tujuan dari pendidikan kaligrafi. Nah, kemudian yang ketiga, al-ahdab al-amaliyah, tujuan praktis. Jadi kaligrafi itu harus digunakan untuk berbagai kepentingan. Zaman sekarang itu bisa digunakan untuk iklan, untuk menulis pelajaran, bahkan untuk diktat. Ketika menulis diktat dan membuat catatan-catatan pun tulisan harus dibuat bagus. Nah, kemudian yang keempat, al-ahdab al-faniyah, tujuan estetis. Tujuan estetis itu artinya kaligrafi bisa menjadi ajang penghias. Kaligrafi bisa untuk memperindah ruangan sebagai hiburan, untuk membuat orang senang. Nah, ini di sini kaligrafi sebagai penghibur atau faktor novelty. Faktor novelty itu adalah tata cara atau faktor yang menyebabkan kita menjadi senang terhadap satu cabang ilmu, termasuk kaligrafi. Dan yang kelima terakhir yaitu al-ahdab an-naf'iyah, tujuan ekonomis. Nah, di sini kaligrafi menjadi sumber usaha. Karena memang Ali sudah mengatakan hendaknya kaligrafi itu menjadi ajang untuk mencari usaha. Jadi usaha dengan kaligrafi itu menjanjikan. Dengan 5 kriteria itu maka memang kaligrafi menjadi sempurna. Tetapi apa yang telah diterima di Lemka itu barulah mabadi asasiyah, baru dasar, baru basic, dan kalian berarti baru mulai belajar. Di sini bukan berarti telah menerima ilmu secara sempurna, tetapi kita baru akan memulai untuk belajar. Oleh karena itu maka tingkatkan terus, datangilah guru-guru kaligrafi yang banyak menyebar di Indonesia dari barat sampai ke timur. Bahkan para khotot dan master dunia yang dengan mudah dapat kita temui mereka untuk kita minta ilmunya. Jadilah seperti Imam Syafi'i yang memiliki guru lebih dari 200 orang. Oleh karena itu maka Imam Syafi'i menjadi orang pintar. Karena apa? Karena mendapatkan ilmu dari berbagai sumber, antara lain guru-gurunya yang sangat banyak itu. Nah, kalian akan pulang, akan meninggalkan Lemka dengan iringan doa. Mudah-mudahan kalian menjadi para khotot yang hebat, menjadi khotot-khotot yang berguna, menjadi khotot-khotot yang mendapatkan banyak barokah dengan dapat menyebarkan ilmu kepada masyarakat di Indonesia dan dunia seluruhnya.
Dengan ini pula saya menyatakan menutup program Diklat Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka untuk periode 2019-2020 dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.